Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor tech. Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor telekomunikasi, infrastruktur, dan beberapa yang di-request. Pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat ERA, kelima ERAL, keenam MTEL, ketujuh Tebik, ke-8 Tawar, ke-9 ASA, ke-10 SLC, ke-11 DSSA, dan terakhir MPIK. Langsung saja ke saham pertama. Ada ISAT yang ditutup di harga 10.900 terkoreksi 0,45%. Kalau dilihat dari transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ISAT ada akumulasi tipis. Langsung saja ke tekniknya, ISAT ternyata mampu rebound ya, lumayan nih. Dari 10.200-an dia sampai sempat di 11.200. Jadi potensi upside-nya berapa tuh? 9% ya. Selamat bagi Bapak Ibu ada yang ambil ya. Jadi saat ini kemana arah ISAT? Mungkin gak tembus 11.200-nya. Sepertinya susah, tapi kita lihat aja lah ya. Untuk ISAT kenapa? ISAT minggu ini itu kalau pandangan saya bisa jadi sinyal membentuk lower high baru. Sebelumnya di 11.600, kemudian di 11.200. Walaupun minggu ini dia nggak membentuk lower high. Nah, pokoknya hati-hati kalau ISAT sudah bergerak di bawah 10.500 support minornya ini. Kalau support kuatnya tetap 10.000. Jebol nggak kira-kira 10.000? Kita lihat ke depannya aja ya. Apakah mampu ditarik naik lagi ISAT atau sudah selesai? Itu aja. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang bagus, volume juga meningkat cukup signifikan dan dia membentuk higher low. Jadi ini masih menarik lah harusnya. Jadi ya lumayan oke lah yang punya dari harga bawah. Kalau yang baru beli itu nanggung. Kenapa saya bilang nanggung? Iya, ada potensi naik, tapi kalau turun Bapak Ibu tuh minimal di bawah 4%. Minimalnya turun koreksi 4%. Apalagi kalau ke 10.000 itu 9% ya. Nah, tergantung Bapak Ibu lah bagaimana strateginya. Kalau saya anggap ketinggalan, wait and see. Jangan terlalu maksa juga karena ya ada resiko ya. Tapi ya kalau Bapak Ibu siap dengan resikonya ya silahkan aja. Harga berapapun tuh saham bisa aja dibeli. Karena harga tinggi pun saham belum tentu turun, bisa aja naik lebih tinggi. Beli di support atau beli di terendah harganya saham juga bisa lanjut turun lebih dalam ya. Ya cara mengantisipasinya itu ya dengan membuat sistem trading, dengan melihat analisa secara teknikal. Itu ya. Jadi ISAT saat ini yang punya di bawah tetap hold aja, yang belum punya itu yang menjadi permasalahan. Berani nggak beli harga sekarang untuk ISAT? Itu aja. Lanjut. Ada Excel yang ditutup di harga 2.330 terkoreksi 1,23%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Excel di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, Excel masih di atas 2.300 masih aman. Apakah ini bisa digas lagi Excel? Mudah-mudahan ya. Kita lihat aja untuk Excel. Kalau pandangan saya Excel kira-kira mampu nggak nih ngangkat lagi ya dengan kondisi ISG seperti ini. 2.400 lah kita lihat situ ya. Mampu nggak tembus 2.400, 2.430. Itu aja untuk Excel. Minggu depan kita lihat. Kalau ada tarikan sekali lagi kemungkinan ya itu tarikan sekali lagi. Habis itu minggu ketiga tuh bisa ada potensi yang koreksinya. Secara time frame weekly-nya itu bagus. Volume juga meningkat cukup signifikan. 2 kali lipat volume minggu sebelumnya. Harusnya ada tarikan lagi minimal yang nguji 2.400. Dengan catatan Excel itu gak turun atau koreksi di bawah 2.300. Kalau minggu depan dia turun di bawah 2.300 selesai false break itu. Untuk Excel seperti itu aja. Kalau jangka menengah menarik ya sampai akhir tahun. Menarik Excel sampai akhir tahun. Ya, tinggal strategi Bapak Ibu bagaimana average down. Kalau mau dipandu live update ya gratis, dipilihkan saham-sahamnya Bapak Ibu yang punya akun Stockbit itu bisa join di external community, tapi harus buka akun sekuritas Stockbit
minimal saldo 10 juta dan minimal ada transaksi jual beli itu sebulan 50 juta aja ya, akumulasi jual beli itu Bapak Ibu bisa join di grup Borneo Trader dan dapat pilihan saham-sahamnya dan juga bisa silakan konsultasi juga free ya. Bagi Bapak Ibu yang nggak mau, bagi Bapak Ibu yang punya sekuritas lain ya, kalau bisa pindah ke Stockbit, atau ya kalau mau tetap di sekuritas yang lama join di grup Swing Trader Borneo Trader. Nanti juga dipandu live update ya, dipilihkan saham-sahamnya, diinfokan bagaimana strategi sahamnya, apakah masih bisa di hold atau enggak. Kalau ada saham-saham yang bagi dividen yang menarik yang bisa disimpan untuk dapat dividen capital gain juga akan diinfokan di grup ya. Story-story juga akan diinfokan di grup ya. Seperti halnya juga brand itu, bahkan di grup Borneo Trader tuh beli dari 8.000. Dari dia waktu itu FCA ya 5 ribuan kalau nggak salah, FCA itu juga sudah disuruh antri beli. Terus Pani juga dari 5.000 beli, bahkan di bawah 5.000 pernah beli tapi terakhir beli di 5.000. Terus TAPJ banyak ya, story-story yang Bapak Ibu bisa berlipat-lipat profitnya. Nah, kalau tertarik itu join external community Stockbit, itu kodenya R41778. Kalau mau grup swing ada juga. Kalau mau belajar scalping, melihat momentum setiap hari ya, dan profitnya juga nggak kecil, minimal tuh 3% ya, 5%. Saham-saham yang tertarik join tanggal 15 minggu depan saya akan adakan kelas scalping dan ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu. Dan setiap hari Senin juga ada saham-saham rekomendasi untuk swing. Tapi setiap hari akan diinfokan lewat bid over, chart, itu live update untuk saham-saham pilihan bisa scalping hari itu. Ya, kalau tertarik join, link 3 di deskripsi itu ada, pilih kelas scalping. Ya, itu aja infonya saat ini. Jadi seperti itu ya. Untuk Excel kalau boleh beli nggak sekarang? Ya yang penting kalau Bapak Ibu mau trading cepet, stop loss saja jebol 2.300. Ya targetkan 2.400, 2.430. Untuk Excel. Lanjut. Ada TLKM yang ditutup di harga 3.040, menguat 0,66%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka responnya TLKM ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya, TLKM harus rebound juga minggu depan. Swingnya kemana nih kalau dia mampu rebound? Mudah-mudahan ya 3.200 lah. Mudah-mudahan 3.200 itu aja dulu. Targetnya dan risknya kecil tuh 2% aja, jebol 3.000, pertimbangkan stop loss. Kalau yang mau pakai stop loss yang nggak mau rugi waktu, kalaupun mau disimpan, menurut saya simpen aja, hold TLKM sampai ya akhir tahun lah. Tembus tuh 3.200, mudah-mudahan tembus titik reversalnya. Kenapa ini tarik ke atas saja seperti ini? Ini nanti 3.200 nih jadi titik reversal nih ya. Jadi kalau dia turun, nah ini akan jadi momentum. Itu aja untuk Telkom. Lanjut, ada ERA yang ditutup di harga 442, menguat 5,23%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya ERA diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya, ERA luar biasa nih. Dia mantul dari 424, 18, dikit dia turun naik lagi. Jadi saat ini kemana arahnya? Ya 450, era 450 saat ini. Ya mudah-mudahan tembus nggak? Mudah-mudahan lah tembus. Ada potensi 2%-an lah naik, uji dulu. Secara teknikal bagus, cuman kita tuh melihat ISG-nya juga. Teknikal ini bisa balik arah, tiba-tiba belok lagi dia. Kalau ya mungkin ya kita lihat di 450-an nih. Belok nggak dia di sini? Atau lanjut menguat. Itu aja. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, kurang ideal, jauh dari supportnya 420. Itu aja untuk ERA. Lanjut, ada ERAL yang ditutup di harga 456, menguat 4,06%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya ERAL di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, ERAL kembali lagi ke ERAL kembali lagi di atas 240 ya, sempat turun terus naik lagi. Jadi saat ini kemana arahnya? Ya 270 EMA 200-nya. Nah ini aja pakai. Kita pakai tren jangka pendeknya. Pokoknya ingat aja untuk ERAL. Kalau ERAL sampai minggu depan jebol lagi 240-nya udah selesai juga. Gak boleh jebol. Jadi ya kalau mau beli itu beli sekarang. Jadi ada potensi upside-nya lumayan nih. Kalau jalan ya disclaimer ya 5%-an. Tapi stop loss-nya juga besar, 7% minimal. Silahkan kalau Bapak Ibu tertarik untuk ERAL. Secara teknikal bagus. Sideways. Secara time frame weekly juga bagus.
koreksi volumenya kecil. Ya minggu depan mudahan kemungkinan besar bisa ada tarikan sekali lagi untuk RL. Disclaimer. Lanjut, ada MTEL yang ditutup di harga 660 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya MTEL diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. MTEL masih bertahan ya dari 640 rebound lagi. Kemana minggu depan? MTEL ada potensi tetap menguji 680. Ya kita lihat untuk MTEL. Secara teknikal MTEL lagi sideways, cuman dia terus menurun. Apakah ini bisa terjadi pola pattern break dan dia rebound cukup tinggi? Menurut saya nanti setelah ISG koreksi dalam 700 tetap tembus MTEL tahun ini. Ya kita lihat nanti untuk MTEL. Lanjut, ada Tebik yang ditutup di 1920 terkoreksi 1,53%. Kalau dilihat data transaksi, kalau dilihat bokar semuanya Tebik di distribusi. Kalau dia bokar semuanya Tebik itu ada akumulasi satu broker. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tebik belum kemana-mana. Kalau menurut saya Tebik ya agak susah nih, kalaupun naik terbatas. Tetap gambarannya ya, ini dengan catatan kalau memang ISG koreksi yang cukup dalam 1700-an arahnya ya untuk Tebik. Saat ini wait and see, tapi kalau Bapak Ibu ada nyangkut di atas, sabar. Kalau mau average down nanti di 1750 ini. Udah sabar tunggu aja ya. Cuman ini kan sebenarnya bisa dikatakan masih oke lah kalau untuk trading jangka pendek. Siapa tahu minggu depan tuh ada tarikan sekali. Dari kemarin saya bilang dari minggu-minggu lalu sekali ternyata masih sideways ya, tarik turun. Tapi nggak kemana-mana kan. Kalau Bapak Ibu berharap profit lebar ya susah. Tapi kalau Bapak Ibu cuma cari profit 2%, 3% harusnya dapat dalam setiap minggu. Caranya gimana? Ya beli aja dekat support, jual dekat-dekat resisten. Targetkan aja mana yang sering disentuhnya. Contohnya nih, dia sering nyentuh 1900. Tuh naik 3%. 1950 udah turun naik. Ini kan dapat nih beberapa kali, bahkan habis setiap hari ini. Pokoknya itu aja lah, kita lihat Tebik ya. Pokoknya Tebik kalau dia jebol 1890 ya udah, atau 1880 itu selesai dulu. Untuk tren jangka pendek kalau mau pakai stop loss aja 2,5%. Daripada nunggu lama. Kalau mau pakai average down boleh, yang nyangkut di atas gimana? Yang di 2000-an 2200 ya. Salah satu cara average down dulu biar average Bapak Ibu kecil. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan view jangka menengah, kemungkinan besar tahun ini ya tetap tembus 2200. Ini Bapak Ibu perhatikan, ini saya ulang lagi nih, kalau Bapak Ibu nonton video saya sebelumnya saya bilang ini swing low. Setelah dia ISG reversal, dia akan swing atas lagi nanti. Itu aja untuk Tebik. Lanjut, ada Tower yang ditutup di harga 840 menguat 0,59%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibuka semuanya Tower diakumulasi. Langsung saja ke tarikannya. Tower masih sideways. Ada tarikan nggak minggu depan? Mudah-mudahan ada ya. 850-an. 860. Kita lihat area itu. Untuk Tower itu aja saat ini. Lanjut. Ada ASA yang ditutup di harga 715 terkoreksi 1,37%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya ASA di distribusi. Langsung saja ke tarikannya ASA. Waduh. Kalau seperti ini nih sih susah. Kelihatannya sih susah. Cuman ada support 700. Kita lihat di situ bisa mantul nggak untuk ASA ya. Time frame weekly-nya coba lihat dulu. Wah, koreksinya belum kecil. Siapa tahu minggu depan ada tarikan ya. Ya kalau dibawa ke 740 itu kan lumayan. 3%-an. Ya, supportnya Bapak Ibu bisa pakai 700 support tren jangka pendeknya. Kalau Bapak Ibu perhatikan juga ini ada pola cup and handle terbalik. Kalau turun itu bisa sampai 600-an. Ya, mudah-mudahan janganlah untuk ASA. Lanjut, ada ASLC yang ditutup di harga 100 menguat 1,01%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibakar semuanya ASLC diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. ASLC ya harus rebound. Kondisi sekarang Bapak Ibu bisa pakai MA 200-nya ini sandarannya. Kalau jebol itu ya gagal juga.
Ya, bisa turunannya dalam loh. Kemana kira-kira turunannya? 8084 nih lah. Ya, saat ini update-nya seperti ini. Kalau mau bagus ya rebound dulu lah. Untuk reversal sepertinya belum juga. Kalaupun ada teknik rebound minggu depan ya nggak lebih dari mungkin ya 107. Paling uji area resistennya itu. Time frame weekly-nya koreksi volume kecil. Secara teknikal juga sebenarnya bagus SLC nih. Tapi ya takutnya kalau dia jebol 96-nya ke bawah dulu sideways. Tapi untuk jangka menengah menarik ya, tetap menarik ya. Mungkin pas nanti misalnya ini belum pasti ya, ISG September koreksi ya mungkin ke 80 itu dia atau offset sedikit. Habis itu ya tetap akan potensi reversal tahun ini ya, tembus juga 110 untuk SLC. Tapi ya perlu sabar lah. Jadi seperti itu untuk SLC. Lanjut ada DSSA yang ditutup di harga 41.225 sama menguat tipis 0,6%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dia broker resminya DSSA ada akumulasi walaupun tipis. Ini nggak tahu nih kenapa ada yang minat beli DSSA. Oh, sideways. Dia kalau nggak salah stock pick ya. Dulu harganya di berapa tuh? 400.000 kah? Dia kan stock pick 1/10. Berarti kalau dulu harganya berarti 300 ribuan ya. Sekarang pun masih mahal. Gimana nih kondisi DSSA kondisi seperti ini? Nggak menarik, belum lah. Sideways panjang nih, kemungkinan besar sideways panjang. Belum kemana-mana. Ya, sayang. Menurut saya kalau Bapak Ibu invest cocok. Kalau untuk trading, menurut saya saat ini kurang cocok. Kenapa? Kemungkinan besar sideways agak panjang. Ya, bahkan kalau nanti dia jebol 39.500 itu dalam turunannya. Ada pasti balasannya. Gak mungkin gak ada balasannya. Itu aja yang Bapak Ibu harus ingat. Ya, dia naik tinggi dalam 4 bulan. Dia akan turun juga walaupun belum tentu 4 bulan. Bisa aja lebih cepat atau lebih lambat. Tapi ya trennya biasa ke bawah. Kenapa? Siklus saham itu ada akumulasi, partisipasi buyer atau uptrend, habis itu akumulasi mulai distribusi sideways di atas, setelah itu ya downtrend. 4 siklus saham ya. Ini adalah pelajaran umum ya, basicnya yang seperti ini. Polanya akumulasi, partisipasi atau uptrend, sideways di atas, distribusi juga, dan akhirnya downtrend. Pokoknya hati-hati DSSA di bawah 40.000. Dan menurut saya kurang menarik, kemahalan juga harganya dan likuiditasnya juga nggak terlalu besar ya. Itu aja untuk DSSA. Lanjut, ada MPIC yang ditutup di harga 73 terkoreksi. Langsung saja ke saham terakhir, ada MPIC yang di harga 73 terkoreksi 2,66%. Kalau dilihat data saya asing net sell. Kalau di broker semuanya MPIC diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. MPIC saat ini, waduh, belum menarik juga ya. Bandar detektor Stockbit memang ada akumulasi. Cuman ya ini, kalau pakai angka genap aja 70 jebol itu ya siap-siap turun. Uptrend, tapi secara pergerakan tuh nggak terlalu menarik. Sepertinya nih ya bisa di crossing bandarnya aja juga. Coba lihat ya. Wah, nggak cross itu juga tipis. Cuman 219 juta kemarin transaksinya. Nggak menarik yang seperti ini nih. Ya, bagi Bapak Ibu suka silakan. Pokoknya 70 itu support yang harus dijaga. MPIC. Itu aja untuk MPIC. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.